Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Talk to iNews dan kita masih membahas ini terkait dengan ini apakah hari kebangkitan atau hari justru penurunan begitu ya bagi bangsa terkait dengan PR-PR yang masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintahan kita di saat ini. Dan kembali kami akan mengundang Anda untuk bisa memberikan komentar, masukan mungkin untuk pemerintah kita di www.inewstvmobile.com. Silahkan, nanti apa yang menjadi komentar Anda akan kami hadirkan di layar televisi. Baik, saya ke Pak Hendrawan, langsung saja. Kalau tadi sudah dikatakan ada yang terputus sebenarnya hubungannya, dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Ihsanuddin, ini kita harus merubah mindset terlebih dahulu. Apa yang menjadi cita-cita itu harus teraplikasikan, tapi ternyata belum faktanya sampai sekarang. Ke Pak Ihsanuddin Nursi ya, Pak Ihsanuddin Nursi saya setuju ya. Jadi ada pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama, tidak hanya oleh Pak Jokowi, yaitu apakah penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan masyarakat yang selama ini kita lakukan, bukan saja pada zaman Pak Jokowi, ya, itu sudah sesuai dengan spirit konstitusi, sudah sesuai dengan spirit ketika negeri ini kita proklamasikan, ya. Karena apa? Karena selama ini kan selalu banyak penilaian bahwa berpuluh-puluh tahun kita sudah melakukan disorientasi, ya, diskoneksi. Reorientasi kita bukan lagi pada konstitusi, tetapi hal-hal yang sifatnya lebih pragmatis, ya, ekonomi pasar, ya, kemudian sekarang globalisasi, ya, kita selalu ditantang untuk siap di tengah-tengah sistem mekanisme pasar global. Ini harus dijawab dulu. Sistem politiknya misalnya, liberalisasi politik yang kita lakukan, apakah sesuai dengan spirit Pancasila, spirit konstitusi? Ya, pada awalnya, ya, bukan konstitusi yang sudah diamandemen misalnya. Ya, ekonomi juga demikian. Tetapi satu hal, saya bersetuju dengan baik Pak Ihsanuddin, baik Pak Ihsanuddin maupun Bung Fahri ini, begini, Tiongkok menjadi negara besar karena 5 pemimpin besarnya begitu konsisten. Hua Guofeng, Deng Xiaoping, ya, Hu Jintao, ya, Jiang Zemin, ya, kemudian Xi Jinping. Bayangkan, selama 30 tahun lebih, ya, konsisten mereka bekerja dengan membangun sistem dan program untuk melayani konstitusi, melayani cita-cita nasional, melayani konsensus nasional. Ya, kalau kita kan tidak, ya. Sekarang presiden kita kan presiden visi misi, bukan presiden mandataris MPR yang berhak menyusun GBHN. Visi misinya berubah-ubah, ya. Nah ini potensial, saya mengatakan potensial menimbulkan inkonsistensi. Tapi apa yang dicita-citakan bisa tidak diaplikasikan secara langsung, sehingga kita di sini, masyarakat di sini juga bisa melihat gitulah apa yang dicita-citakan sebelumnya. Oh, kalau itu butuh waktu, Mbak. Butuh waktu berapa lama kira-kira? Butuh waktu. Jadi contoh misalnya program-program infrastruktur yang besar, perkiraan saya baru manfaatnya dirasakan itu tahun ketiga dan keempat dan seterusnya. Ya, yang bisa dirasakan kalau crash program seperti dulu misalnya PLSM, ya, macam-macam ini bantuan sosial, transfer sosial dan seterusnya. Tetapi kalau program-program seperti bendungan, saluran irigasi, pelabuhan, double track, Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan, ini 3-4 tahun ke depan. Oke, tapi kalau kita harus punya kesabaran revolusioner. Kalau kita bicara soal ekonomi kita ini justru dikatakan oleh masyarakat juga tidak terlalu ada dampak yang terlalu besar gitu. Bahkan masyarakat merasa kecewa dengan ekonomi yang mungkin bisa dikatakan tidak tumbuh atau melambat justru. Ini jangan didramatisir. Oke, bahasa saya melambat. Perlambatan terjadi di mana-mana, kecuali ekonomi Amerika Serikat, Filipina, India kalau di Asia, perlambatan di mana-mana, ya. Tetapi yang penting, ya, ini ekonomi pasar memang dinamis, Mbak, bergejolak. Yang penting kesempatan kerja dan daya beli masyarakat harus kita jaga dengan baik. Oke, Pak Ihsanuddin, tanggapan dari Anda ini dikatakan sebenarnya ekonomi kita tumbuh. Anda melihatnya juga seperti itu? Kalau saya sih melihatnya ini tumbuh tapi mungkin agak sedikit lambat. NTP turun dari 101,51 menjadi 100,17 NTP. Nilai tukar petani. Nilai tukar petani. Dan itu pada semua jenis NTP pertanian, baik hortikultura maupun pangan maupun tanaman keras. Turun, ya. Daya beli turun. Ekspor turun. Cadangan devisa turun posisinya. Lalu nilai tukar ambruk posisinya. Oke, kita bilang, oh ini semuanya juga turun seperti Pak Hendrawan bilang. Kecuali Amerika, Filipina posisinya. Maka pertanyaan besarnya menjadi begini. Ini persis argumen yang dibangun oleh SBY.
Ketika SBY dibilang, SBY Anda sedang membangun perekonomian yang menghasilkan ketimpangan. SBY jawab di Bali, semua negara juga punya ketimpangan. Jawabannya menjadi begini, oh Anda sedang mengikuti sistem yang salah ya? Oke. Kan logikanya menjadi sederhana, oh karena model begitu, berarti Anda sedang mengikuti sistem yang salah. Padahal Anda sudah diajukan oleh konstitusi dan Anda bersumpah memegang teguh konstitusi untuk tidak mengikuti sistem yang salah. Saya ikut perdebatan Pak Hendrawan. Wah, semua dunia kayak gitu. Sekarang gampang aja jawabnya. Sejak 2004, Amerika dianggap sebagai salah langkah. Ya, 2004 Amerika salah langkah. 2008 terbukti salah langkah. 2008 itu muncul berbagai kajian yang menyatakan kata kuncinya ekonomi global berbasis market mechanism pasar salah. Muncullah buku Thomas Piketty. Yang terakhir yang 2015 ini, buku yang paling muncul paling akhir adalah buku Joseph Stiglitz, The Great Divide dan Naomi Klein, bahwa yang namanya global climate change is about capitalism katanya. Sekarang saya mau tanya sama Pak Hendrawan, mau ikut-ikutan memang begitu? Pak Hendrawan mau ikut-ikutan? Oh, saya ini kita membuat awal tahun 90-an tim Indonesia Bangkit. Ya. Ini tujuannya memberikan koreksi yang keras terhadap penyimpangan atau distorsi seperti ini. Tetapi sekali lagi, perdebatan paradigma seperti ini, kami kalau di ruang kuliah, satu semester belum selesai, ini tanya Pak Bung Fahri ini menerbitkan buku, ya, Negara, Pasar, dan Masyarakat. Ya. Semua ini kita menerbitkan buku. Ya. Tetapi kan untuk program yang singkat seperti ini tidak bisa berdebat seperti itu. Yang bisa kami katakan adalah, di tengah-tengah gejolak ekonomi pasar seperti ini, peran negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Manfaat kehadiran negara harus dirasakan oleh masyarakat. Apa? Kuncinya dua. Pelihara daya beli, artinya inflasi harus terkendali, ciptakan kesempatan kerja. Itu aja. Karena kalau dua ini, pengangguran naik, inflasi naik, ini yang oleh Profesor Arthur Okun disebut indeks kesengsaraan. Ya, masyarakat semakin sengsara, itu tidak boleh. Sekarang kita melihatnya begini, Pak Hendrawan. Kalau kita bilang kita menciptakan daya beli, dikunci oleh persoalan inflasi. Pada saat yang sama kita tahu bahwa sesungguhnya sumber inflasi itu disebabkan oleh imported inflation, cost push inflation terjadi. Pada saat yang sama kita jauh juga cost push inflation atau imported inflation disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar. Jadi artinya terjadi sumber-sumber ketidakpastian harga atau fluktuasi harga atau price stability oleh minimal nilai tukar, oleh yang namanya pangan, oleh yang namanya energi dan ketergantungan pada barang import lainnya. Terus stabilnya di mana? Berarti masih tanda tanya juga. Saya ingin mengatakan begini. Sesungguhnya saya bisa membenarkan pandangan yang menyatakan bahwa tidak layak menyatakan ketidakpuasan secepat itu. Itu bisa dibantah, gampang ngebantahnya. Tetapi mestinya kita bisa lihat apa sih yang dalam jangka pendek kita lihat sebagai produk konkret dari seorang Joko Widodo dengan timnya, gitu loh. Yang nyata. Iya, yang paling nyata. Apa sih jangka menengahnya? Apa sih jangka panjangnya? Jangka panjangnya itu 5 tahun. Saya jawab, jangka pendek itu sesungguhnya bisa dilihat sebagai price stability. Itu jangka pendek. Di mana-mana di dunia, Anda masuk ilmu ekonomi manapun, termasuk market mechanism manapun ceritanya, price stability is a public goods namanya. Dan itu tidak bisa dibantah. Bang Syarudin, saya harus potong terlebih dahulu. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kita masih panjang untuk membahas ini. Kita masih akan kembali hari lagi pemirsa di Talk to iNews, karena masih ada Bung Fahri yang belum berbicara di segmen ini. Kita akan kembali sesaat lagi.